Salam sehat, salam sejahtera sedulur semua dimanapun berada. Ini sore hari sedulur jam 3-an. Nah, kita mau sharing mengenai bagaimana mengawali memulai usaha budidaya ayam kampung. Sulitkah atau mudah? Saya harus mengatakan relatif mudah, tetapi mudah ketika ada satu pertanyaan kecil yang mendasar yang harus kita jawab dulu. Apa motif dan tujuan kita melakukan kegiatan budidaya ayam dalam skala rumahan? Apakah kita mau memanfaatkan lahan sekitar rumah yang masih bisa dimaksimalkan, didaya gunakan? Apakah karena kita punya waktu luang, sisa waktu yang bisa dinaikkan nilai tambahnya dengan melakukan aktivitas memelihara ayam? Apakah karena adanya beragam limbah rumah tangga, sisa makanan, sisa potongan sayuran yang setiap hari kita produksi, sehingga dipandang perlu untuk mendaya gunakannya dengan memelihara ayam sehingga limbah rumah tangga tersebut tidak mubazir, tidak terbuang? Apakah karena memang di dalam budaya ketimuran biasanya ada hari-hari penting di mana kita membutuhkan mengkonsumsi ayam, mungkin untuk sekadar dipotong, mungkin ketika ada acara hajatan, atau mungkin juga ada acara-acara insidental, tetangga datang, tamu datang, keluarga dari luar kota datang, sehingga ada tersedia. Nah, itu adalah bagian dari memang motif dari niat. Jadi ketika niat diekspresikan, tentu maka mulailah kita melakukan hal-hal yang namanya tindakan teknis. Jadi tujuannya apa sebenarnya? Apakah kita mau ingin mendapatkan hasil secara reguler? Mungkin telurnya bisa dijual, mungkin anakan ayamnya bisa dijual, mungkin ayam-ayam yang sudah dalam proses selesai pembesaran bisa dijual, sehingga dalam keadaan tertentu, waktu tertentu kita bisa mendapatkan pendapatan, penghasilan dari hasil penjualan. Karena budidaya ayam itu sebenarnya adalah salah satu bentuk menabung. Jadi kita tinggal bagaimana melihat momen ketika dalam situasi-situasi kepepet atau situasi-situasi positif, akhirnya ayam itu kita bisa jadikan menjadi sumber pemasukan, pendapatan atau penjualan. Nah, itu pertanyaan pertama yang memang kita harus telusuri dulu. Jadi potensi sumber-sumber daya apa yang ada di lingkungan kita? Kalau kita berorientasi memelihara ayam untuk kemudian sepenuhnya menggunakan pur konsentrat pabrikan, saya mengandaikan kita akan mengalami periode-periode masa boros anggaran. Tapi seperti tadi, kalau ada limbah rumah tangga, ada kemudian potensi di lingkungan, bisa kita manfaatkan sebagai pakan alternatif, maka kita berada pada sebuah pola pikir yang tepat. Ya. Nah, jadi kita ketika pertanyaan pertama kita sudah jawab, maka kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Membuat kandang secara sederhana. Mungkin model-model kandang berbahan baku lokal, bambu, ada kawat, ya, ada bekas triplek, ada ini bekas
karet ban, lalu paku, lalu kemudian kita kerjakan dengan kemampuan sendiri, hitung-hitung, ya belajar membuat kandang sesederhana apapun itu. Nah, itu yang saya sudah lakukan, sehingga kandang sederhana begini masih mampu dihuni oleh ayam-ayam. Nah, artinya apa? Ya, kita belajar saja membuat kandang sederhana, nggak ada masalah saya kira, ya kan? Hitung-hitung olahraga, hitung-hitung mencari keringat, hitung-hitung berkreasi, karena relatif ini kandang ayam semua saya kerjain sendiri, dari mulai pesan bambu, belah bambu, potong bambu, paku bambu lah, konstruksi satu demi satu. Nah, jadi ketika kita mulai masuk pada motif yang sudah jelas dengan identifikasi sumber-sumber daya lingkungan yang juga sudah bagus, maka membuat kandang itu sesuatu yang sifatnya rekreatif. Sifatnya adalah, ya, anggap saja hiburan. Kita bisa mulai dari satu kandang atau dua kandang, ya. Nah, baru masuk pada pertanyaan atau poin keempat, yaitu apa? Nah, bagaimana kita mulai mengisi kandang yang satu kandang tadi atau dua kandang sederhana dengan ukuran kecil begini? Apakah kita mulai dari, ya, nih, membeli anakan ayam sebesar begini, satu pasang, satu betina, satu jantan. Jadi kita beli dari yang masih remaja, usia-usia 3 bulan. Dengan pengandaian kita belajar memelihara ini sampai 7 bulan supaya akhirnya bisa menjadi satu pasangan, ya. Tentu kalau bisa tidak dari satu indukan. Jadi itu poin yang kemudian keempat, bagaimana kita mengisi kandang kita itu, dua kandang atau satu kandang kecil, kandang sederhana, kita isi dengan calon ayam yang akan kita mau pelihara. Kita mulai tentu dalam jumlah yang sedikit. Karena apa? Kita mau belajar itu dari awal, dari pelan-pelan, dari kecil-kecil, dari masalah sederhana hingga nantinya ke masalah yang lebih besar ketika memang jumlah kandang kita tambah banyak, atau mungkin juga jumlah ayam kita banyak, atau mungkin yang lain, ya. Nah, atau kita memulai dengan indukan demikian ini, ya, tentu dengan paceknya, sehingga pada akhirnya menghasilkan telur, lalu kemudian mengeram dan menetas sehingga ada anakan ayam begini. Ini usia 6 hari ini, ya. Nah, apakah dimulai dari sepasang, ya, babon yang sudah siap bertelur atau apa? Nah, jadi memulai itu ya memang harus berani memutuskan, berani bertindak. Dan saya pikir dulu saya juga memulainya demikian, ya, dimulai dari satu kelompok indukan, satu pacek jantan dengan 5. Atau mungkin dimulai dari ini dere-dere ini dere ini darah ini, ya. Ini sebulan lagi nih mau bertelur. Nih. Apakah kita beli sepasang begini, satu babon, calon babon, atau satu calon jantan? Nih, ya. Ini kita pasangkan, ya. Tentu kita akan memilih. Nanti kita akan buat video bagaimana memilih pacek dan babon yang bagus.
intinya tadi poin 1, poin 2, poin 3. Poin 1 mengenai motif dan tujuan, poin 2 mengenai potensi sumber daya lingkungan, poin 3 bagaimana membuat kandang, poin 4 adalah bagaimana mengisi kandang itu dengan mungkin tadi anak-anak ayam kita beli lalu kita pelihara dalam jumlah terbatas, atau mungkin ada indukan ayam yang juga sudah ada jantannya lalu bertelur lalu kita pelihara anakannya, atau seperti ini ya yang sudah jadi. Ini relatif ya, modal 150.000 lah ya kan, dapat begini sepasang, tetapi dengan modal sepasang begini kita akan mendapatkan potensi anakan ayam yang lebih banyak. Jadi ya memelihara ayam itu dalam skala rumahan di lingkungan rumah itu sebenarnya rekreasi. Ya boleh dikatakan usaha, tapi usaha rumah tangga. Usaha masih belum, motif bisnisnya belum terlalu tinggi. Tetapi ada banyak nilai positif dari memelihara ayam di lingkungan rumah kita. Salah satunya kita bisa mendapatkan hiburan ketika melihat ayam kita mencari-cari makan, mencabik-cabik rumput dan lain-lain, ngais-ngais, berjemur, atau mungkin kita terinspirasi sore hari pulang kerja lalu kita kasih itu ayam kita dengan pur, dengan mungkin beras, dengan mungkin gabah, ya membuat kita terhibur ya. Lalu kita kemudian juga termotivasi untuk bagaimana menambah semangat agar jumlah ayam kita bertambah banyak. Jadi budidaya ayam itu sifatnya rekreatif, tapi kegiatan yang sangat positif, dan nilai atau dampak positifnya ada hal-hal yang bersifat ekonomi, sosio personal maupun sosio lingkungan, dan tentu itu bisa kita kerjakan di sela-sela waktu kesibukan formal kita atau mungkin pekerjaan kita, dan akhirnya kita bisa mendapat nilai ekonomi yang lebih bagus. Minimal ketika kita ada pesta di rumah, ada keinginan untuk memakan ayam, maka kita bisa potong ayam kita. Meskipun saya sedulur tidak pernah atau jarang memakan ayam peliharaan sendiri. Rekreatif, ada manfaatnya, dan kita termotivasi untuk melihat hasil peliharaan kita tumbuh sehat, berkembang dengan baik, mungkin malah bertambah dari satu anak atau dari satu babon dengan pacek menjadi banyak anak, dan itu kemudian berkembang. Kira-kira demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Monggo bagi yang baru masuk channel ini untuk like, subscribe, dan komen. Jadi ini adalah sharing tutorial itu bagaimana memulai budidaya ayam. Tidak sulit dan jangan dipersulit. Salam sehat, salam sejahtera.